Baik, kita mulai aja untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah perdana kita untuk mata kuliah perancangan infrastruktur teknik sipil, di mana mata kuliah ini sebenarnya adalah tim teaching, dan hari ini adalah giliran dari Pak Roni untuk memaparkan mata kuliahnya. Pembahasan hari ini adalah penjelasan mengenai tugas besar, tapi tugas besarnya fokus ke tugas yang diberikan oleh Pak Roni saja. Jadi untuk yang tugas yang 2 lagi akan dijelaskan oleh dosen masing-masing. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Ini mahasiswa sudah hadir, dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya buat mahasiswa semua. Ya. Untuk mata kuliah ini, ya mata kuliah perancangan infrastruktur. Jadi seperti tadi saya katakan, ini tim teachingnya ada 3, ya ada 3 orang, Pak Prof. Sugeng, Pak Firdaus dengan saya. Nah, nanti kita di sini ya sudah kita sepakati ya bahwa untuk tahun ini kita akan merancang ya berbagai infrastruktur, tapi kita sudah pilih ya, bisa gedung, bisa jembatan, bisa jalan. Yang tahun ini kita pilih infrastrukturnya adalah reservoir ya, semacam tangki air ya. Mungkin di gambar bisa kelihatan itu bisa tangki air hujan raksasa tuh. Ya. Diameternya bisa mencapai 20 meter. Kalau yang ini, yang kita ambil contoh tuh diameternya 19 meter, tingginya 5 meter. Nah, ada 3 objek ya, bukan objek ya, 3 bahagian yang akan ditinjau karena sesuai dengan judul mata kuliah ini adalah perancangan infrastruktur teknik sipil. Nah, yang dikatakan teknik sipil itu kan luas ya, bukan hanya gedung ya, tapi di samping gedung ada keairan, ada jembatan, ada transportasi. Jadi kenapa kita pilih objek ini? Karena objek ini bisa ya mewakili beberapa bidang studi yang ada di teknik sipil. Nah, dari masalah sanitasinya ada di sini, perpipaan, ya, sistem pemompaannya seperti apa, sumber airnya dari mana, nanti akan menghitung diameter pipanya, ya, untuk mensuplai, kemudian pipa distribusi. Nah, itu yang akan diasuh oleh Pak Firdaus, ya. Karena kemarin kita udah sepakat ya sama Pak Firdaus. Kemudian saya sendiri adalah berhubung di sini tangkinya berupa tangki bisa dari besi, plat besi, ya. Itu pada umumnya tangki itu sudah dari teknik industrinya sudah jadi berupa tangki jadi. Jadi kita dominannya ke mendesain fondasi daripada tangki reservoir. Nah, saya akan mengasuh ya bagaimana perancangan infrastrukturnya terhadap fondasi ya suatu reservoir. Kemudian Pak Prof. Sugeng dari hasil diskusi, tapi kita juga nanti menunggu beliaunya ya kalau udah mulai pulih nanti ya arahnya kemana. Jadi untuk sementara karena saya ditunjuk oleh tim sebagai koordinator,
Mungkin yang nanti yang masalah yang ada kaitan dengan perkerasan transportasinya, kalau ada rigid pavement, ya, mungkin dan lain-lainnya, atau mungkin juga ya seperti ada rekayasa gempa dan lainnya, ya kalau beliau bersedia, ya nanti beliau akan mengasuh. Tapi yang jelas ya, kita mulai dulu sesuai dengan dosen pengasuh masing-masing. Hari ini saya akan menjelaskan perancangan tentang struktur bangunan bawahnya atau struktur pondasi suatu reservoir. Nah, di sini pembahagian tugas yang kita kirim ke prodi, ya, berupa RPS, ya. Ini dia, bahwa judul tugas adalah perancangan sistem transportasi, sistem sanitasi, dan bangunan struktur bawah fondasi tangki reservoir kapasitas 1.500 metrik ton. Kayaknya yang 1.500 itu tidak bukan sesuatu yang dikunci, ya. Nanti kita akan coba dengan beban yang berbeda-beda. Jadi itu masih fleksibel sesuai dengan pembahagian grupnya. Mengenai pembahagian grup, nanti bisa sama Bu Yuli, ya, atau nanti Bu Anissa sebagai asisten. Ya, kalau saran saya, ya nanti ketika diskusi pembagian grup, satu grup tuh maksimal ya 5 orang lah ya. Maksimal 5 orang. Kemudian nanti objeknya akan variabel ya. Akan variabel terhadap beban mutu beton dan lain-lainnya yang seperti yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, di 2 Romawi di sini, tugas mahasiswa akan kerjakan yang 3 ini, A, B, dan C. Jadi saya tidak membahas masalah A, B lagi, karena tadi saya sudah mulai singgung, tugas A dan B, yang dosen pengasuhnya Pak Prof dengan Pak Firdaus. Nah, yang akan saya bahas adalah bagian yang C. C itu adalah merancang struktur bawah, fondasi bangunan reservoir, kapasitas 1.500 metrik ton. Sekali lagi, 1.500 itu bukan harga mati, kita akan sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Ya, bisa ada yang bisa mencapai 5.000 ton nanti, 5.000 metrik ton. Nah, sebelum kita merancang reservoir, ya ada baiknya ya, kita mengenal dulu lah, ya, apa itu tangki reservoir. Ya, secara umum, bahwa tangki reservoir itu artinya penampungan air dalam jumlah yang besar. Ya, seperti kelihatan dalam foto-foto yang saya sajikan, ini ada 2 foto. Ya. Penampungan air yang dimaksud bisa berupa penampungan air hujan, ya. Jadi dia bisa menampung air hujan. Penampungan untuk air minum, ya. Penampungan air hujan dan penampungan air bersih dan penampungan lainnya, termasuk penampungan hidran. Kalau hidran itu untuk cadangan air untuk sistem kebakaran. Jadi pada umumnya tangki reservoir terbuat dari material besi dan tangki fiber. Jadi ini ada yang dari tangki fiber, tangki besi. Jadi kita akan mendesain ini yang bagian struktur bawah. Nampak di foto ini ada tangga besi yang kecil ini ya, naik ke atas. Ini berupa bahagian daripada fondasinya, atau lebih tepat kita katakan suatu struktural bangunan bawahnya, nampak di sini. Nah, tugas kita adalah merancang struktur bangunan bawah tergantung kepada kapasitas tangki yang ada. Jadi kita akan berikan berbagai kapasitas tangki yang ada. Kemudian, apa sih sasaran atau capaian daripada
pembelajaran mata kuliah ini. Ya, kita lihat di sini ya. Yang diharapkan adalah bahwa yang pertama, mahasiswa mampu memahami peraturan-peraturan perancangan yang berlaku. Jadi dalam mata kuliah ini merancang ya infrastruktur teknik sipil itu kita pertama wajib memahami peraturan-peraturan atau kod ya, kod perancangan yang berlaku. Ya, nanti saya akan sajikan apa-apa saja itu ya peraturan-peraturan itu. Kemudian mampu merancang membebani bagaimana pembebanan yang berlaku untuk sistem tangki seperti ini. Dan menganalisis infrastrukturnya. Jadi bukan hanya pembebanan dan analisisnya. Kemudian mampu menganalisis penampang elemen struktur. Jadi setelah menganalisis keseluruhan struktur, tentu ada elemen-elemen. Di sini elemennya apa? Kalau pondasi bangunan bawah tangki, elemennya ada slab, ada platnya, ada tie beamnya, ada pile cap, dan ada piling. Piling di sini bisa jadi tiang pancang dan bore pile. Kemudian mampu menganalisis penampang elemen infrastruktur yang tersebut, yang ini. Jadi yang dimaksud dengan penampangnya adalah besarnya dimensi, kemudian bagaimana pembesiannya kalau terbuat dari beton betulang. Kemudian mampu mendesain elemen struktur pondasinya, ya, yang tadi yang dikatakan piling tadi ya, ya pondasi bore pile, jacking pile, atau driven pile, yaitu yang tiang pancang. Mata kuliah ini membahas tentang kaidah-kaidah dan peraturan dalam mendesain. Di sini desain gedung ini adalah desain infrastruktur ya. Jadi pada mata kuliah ini akan dibahas bagaimana menganalisa struktur dan menganalisis elemen struktur pada bangunan infrastruktur. Elemen struktur yang telah dianalisis akan dituangkan ke dalam, jadi mesti dibuat dalam bentuk laporan ya, dan shop drawing. Jadi nanti selesai kita analisis, kita akan membuat gambar-gambar kerjanya atau kita sebut dengan shop drawing. Sekarang kita mulai melihat ya standar teknisnya. Jadi yang peraturan-peraturan tadi. Ya. Standar teknis bangunan ya, di sini bangunan infrastruktur ya adalah aturan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan infrastruktur yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan infrastrukturnya. Nah ini sebaiknya dimiliki mahasiswa karena enggak sulit ya untuk mendapatkan SNI yang ini, yang di sebelah kanan, ya standar code yang ada. Ini diambil di Google, itu hampir semua sudah ada nih di Google. Ya. Jadi kalau kita adalah seorang mahasiswa teknik sipil atau engineer, saya kira sudah wajib lah ya untuk memiliki standar-standar ini. Standar yang saya sajikan di sini standar minimum dimiliki, dan standarnya bukan hanya ini tapi sangat banyak sekali ya. Kita coba lihat ini standar SNI 2847 2013 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Jadi SNI 2847 mulai dari 2012 ya atau 2002 kalau nggak salah, dengan kode 2847 itu sudah masuk ke SNI baru. Nah, sebelum yang terbaru, yang ada pada butir 2, SNI 2847 2019, kita menggunakan SNI 2847 2013. Jadi yang 2013 harusnya sudah mulai kita tinggalin,
ya kita sudah menggunakan persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Ya. Walaupun bunyinya gedung, karena dia masalah beton, saya kira banyak sekali yang bisa kita gunakan yang untuk yang non gedung. Jadi yang reservoir itu adalah yang non gedung, ya. Jadi walaupun judulnya untuk gedung dan penjelasan, tapi isinya ada bahagian struktural yang non gedung. Nah, jadi SNI 2847 2019 itu harusnya sudah kita tekuni, kita pelajari. Kemudian untuk yang perencanaan ketahanan gempa, itu dari SNI 1726, kalau kodenya 1726 itu gempa, ya. Mulai dari 2012 adalah perencana ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Jadi gempa ini untuk gedung dan non gedung. Dan diperbarui dengan SNI 1726 2019, judulnya perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Jadi kalau ditanya, ya, apa sih bedanya 2847 2013, kemudian 2847 2019, memang ada perbedaan, tapi tidak terlampau signifikan, ya. Begitu juga dengan 1726 2012 dengan 1726 2019 yang masalah gempa. Nah, berikutnya adalah SNI 1727. Jadi adalah beban minimum. Jadi tentang beban. Pembebanan di SNI 1727, ya, sedangkan gempa di 1726. Yang di 1727 itu terbaru adalah 1727 2020 dengan judul beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Nah, sedangkan yang masih secara luas digunakan, ya, sampai sekarang ini adalah SNI 1727 2013, yaitu beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktural. Yang kedua ini juga tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, tentu, ya, kita merekomendasi menggunakan SNI yang terakhir, ya. Untuk pembebanan, kita rekomendasi menggunakan SNI 1727 2020. Kemudian untuk bangunan baja struktural, yang baja profil, baja WF, baja Habim, ya, itu ada pada SNI 1729. Jadi untuk baja profil kodenya 1729. Sebelumnya adalah 2015, itu masih sangat luas digunakan karena 2020 ini baru terbit, ya. Baru terbit, mungkin belum semua orang memiliki ini, ya. Ya. Ya, kebetulan saya sudah dapat kopiannya. Jadi di poin 8 yang terbaru tentang baja profil 1729 2020 dengan judul spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Yang ke-9, persyaratan geoteknik, ya, persyaratan perancangan geoteknik. Jadi yang beton sudah, gempa sudah, pembebanan sudah, profil baja sudah, ini yang geoteknik. Geoteknik itu kodenya 1860, SNI 1860 2017. Saya belum mendapatkan yang terbaru. Jadi masih yang saya peroleh, ya, adalah SNI 8460 2017. Apakah ada yang baru saya belum tahu. Nah, kemudian untuk material baja tulangnya sendiri, ya, itu di SNI 2052, itu kodenya 2014. Nah, sekarang yang kita gunakan sampai hari ini adalah 2052, SNI 2052 2017 mengenai baja tulangan profil. Jadi di poin 11 ini yang di baja tulangan bukan tulangan profil, tulangan beton, ya, tulangan beton. Itu mutu baja yang kita gunakan itu ada di SNI 2057 2017. Ya, contohnya misalkan baja FE 420A, 420B,
Itu yang ulir, yang BJTS ya, baja tulangan sirip. Kemudian yang BJTS yang 280. Nah, mutu-mutu beton beserta segala persyaratannya itu terdapat di SNI 2057 2017 itu. Nah, ini dia ya. Kita masuk ke tugas. Tugas ini tampak dari gambar situasinya, dari tampak atas ini nampak dua tangki. Yang bulan ada dua tangki, ya. Nanti kita rancang ya salah satu tangki aja, ya. Ini adalah gambaran suatu proyek, ya, ada tangkinya. Nampak di sini lumayan ini sanitasinya, pemipaannya, kan nampak dari atas ini. Ini cukup rumit juga nih instalasinya, ya, instalasi perpipaan. Saya kira ini bagus untuk dipelajari ini, ya. Mungkin ada semacam manometernya, ada pompanisasinya dan lain-lainnya. Kemudian infrastruktur lainnya adalah mungkin di sini, ya, ada jalan akses menuju ke lokasi tangki ini bisa jadi semacam jalan rigid pavement, ya, untuk kapasitas berapa ton katakanlah, ya, untuk pengangkutan airnya, ya. Nah, itu nanti yang akan didesain, ya, terhadap perkerasan jalannya, ya, base-nya bagaimana, subgrade-nya bagaimana, kemudian finishing-nya, perkerasan finishing berupa rigid pavement atau dari aspal itu bisa jadi, ya, ya, bisa jadi. Nah, itulah merupakan bahagian daripada tugas kita tahun ini, ya. Nah, kita sudah mulai masuk detail, ya, penjelasan masalah tugas. Yang pertama saya mau jelaskan masalah beban, ya. Apa itu beban dulu? Jadi beban merupakan salah satu aspek penting dalam proses analisis struktur. Pada umumnya, beban merupakan gaya yang bekerja pada suatu struktur yang dapat menyebabkan tegangan, deformasi, dan perpindahan yang dapat mengakibatkan masalah struktur atau bahkan kegagalan konstruksinya. Jadi ini kalau kita mendesain bangunan bawah, ya, nampak di sini bangunan bawah ini, bebannya adalah tangki beserta isinya, ya, tangki beserta isinya. Kita bisa mengambil asumsi, ya, mengambil asumsi bahwa tangki beserta isinya adalah suatu beban berguna, ya, dengan kapasitas beban berguna, berat tangki, ini tangki, ya, beserta isinya, plus instalasinya, ya, isinya air, berat sendiri dari fiber atau dari pelat baja, tapi kalau sebesar ini dari pelat baja ini diameternya sampai 19,6 meter, ya. Nah, ini kita asumsikan yang harusnya kita hitung dengan rinci, ya. Berat tangki ini berapa, berat isinya berapa, berat peralatan lainnya, kayak ini ada tangga, kemudian pipa-pipa sanitasinya berapa berat. Nah, untuk perencangan ini kita sederhanakan, kita jadikan, ya, kita asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa berat tangki beserta isinya adalah 1.500 ton, ya. Misalkan kalau kita membagi tugas kelompok mahasiswa jadi 10 kelompok, ya, ini dia masing-masing kelompok. Kelompok 1 1.500 ton, kelompok 2 2.000 ton, yang ketiga 2.500 ton, 4 3.000 ton, 5 3.500 ton, 6 4.000 ton, 4.500 5.000.
Assalamualaikum. Bapaknya keluar ya? Kayaknya iya. Aku kira jaringan aku. Assalamualaikum. Alam. Duri duri dam dam duri duri dam. Apa sih Gusti? Assalamualaikum. Gusti dipanggil Bapak. Assalamualaikum. Dah lama tak nampak aku. Siapa tuh? Offline Yudi. Nama si Yudi ku offline. Pekok. AFK ada AFK. Itu Yudi siapa, jangan anjing? AFK. Udah FK deh. Suren. Apa sal nih Pak Cik? Dicari polisi kok, Yud. Anjir, aku pakai singlet doang. Wih, direkam wih. Masih YouTube nih? Ini kayaknya Bapak nggak pakai Google Wear nih. Jadi limit, jadi nggak bisa masuk dia. Oh iya, udah 100 orang aja. Siapa mau jadi tumbal? No, Dino, tumbal no. Di KP aku udah tumbal proyek dah. Jangan dah. Woi, Rik, keluarlah kau tuh, Rik, biar bisa masuk bapaknya.
ya, terputus. Udah nyambung? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi sampai di mana tadi? Ada yang bisa bantu jelaskan? Sampai di mana tadi? Pembagian tugas kelompok, Pak. Bebannya. Pembagian tugas kelompok. Oke. Saya cek dulu rekamannya masih jalan nggak nih? Ya. Oke, iya. Ya. PPT-nya sudah tampil? Sudah Belum, tampil Pak. PPT-nya? Belum, Belum? Pak. Berarti perlu di-share ulang lagi. Ya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Malah hilang tadi. Iya. Oke, ini PPT-nya sudah tampil? Udah ya. Kita sampai di sini tadi. Ya. Jadi pembahagian kelompok itu, saya ulang lagi, berdasarkan asumsi beban yang ada. Kemudian mungkin tadi ini terputus, saya menjelaskan bahwa diameter tangkinya diambil sama. Ya, diameter diambil sama. Kalau kapasitasnya nanti berapa besar, disesuaikan aja tingginya. Jadi tinggi ini bisa berubah-ubah. Ya, tinggi berubah-ubah. Misalkan tadi kapasitasnya 1.500 ton, diasumsikan. Jadi mahasiswa agar mengasumsikan bahwa berat tangki dengan sanitasi, pipa-pipa sanitasi dan peralatan lainnya diasumsikan 10%, ya, dianggap 10%. Jadi tentu berat air atau berat cairannya adalah tinggal 1.350, ya. Jadi yang 10%, yang 150 itu adalah berat sendiri tangki beserta pipa-pipa sanitasinya. Nah, kalau dia nanti 6.000 ton, ya, tentu 10%-nya adalah 600 kg, ya. 600 ton, ya. 600 ton itu adalah berat sendiri, sedangkan yang lainnya adalah air. Jadi tentu, ya, kalau density-nya 1, ya, kita sampai 5.400 ton itu air dengan density 1. Kalau density 1, 5.400 ton sama dengan 5.400 kubik, ya. 5.400 kubik. Kalau diameternya 19,6, tentukanlah tingginya. Tinggi tangki ini berapa tinggi. Jadi tinggi tangki ini untuk menyesuaikan dengan kapasitas daripada cairannya itu. Yang tadi yang 6.000 dikurangi 10%. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Nanti kalau yang kurang jelas dicatat dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian untuk yang mutu beton, ya, kita ambil dari FC prime-nya 17
MPa sampai FC prime 45 MPa. Ini juga ada 10. Nanti satu kelompok cuma ambil satu aja, ya, satu aja mutu beton. Begitu juga dengan mutu baja. Mutu baja belum saya sajikan di sini. Baja tulangan nanti tentukan sendiri mutu baja tulangannya. Apakah itu 420 MPa, apakah itu 500 MPa, atau apakah itu 550 MPa. Nah, kemudian sedikit saya singgung masalah di sini karena kita cerita masalah mutu beton. Adalah FC prime-nya. Apa itu FC prime atau FC action? Itu adalah beton ya. Misalkan beton itu dengan mutu FC prime-nya 25 menyatakan kekuatan tekan minimum adalah 25 MPa pada umur 28 hari. Dengan menggunakan silinder beton diameter 15, tinggi 30 cm, mengacu kepada SNI 032847-2002 yang merujuk kepada ACI, America Concrete Institute. Ya. MPa adalah merupakan megapascal, 1 MPa sama dengan 1 Newton per meter milimeter persegi, sama dengan 10 kg per centimeter persegi. Itu merupakan mutu beton atau karakteristik beton. Ya. Jadi kita ya dalam mendesain infrastruktur itu selalu mengacu kepada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, jadi di sini ya tentang mutu beton ini mengacu kepada SNI 032847-2002. Ya. Terus ini denah ya, denah pondasinya. Denah pondasi ya. Saya jelaskan gambarnya dulu. Jadi nampak yang kotak-kotak ini adalah pile cap. Ya, kotak-kotak ini pile cap, kepala tiang. Kemudian yang bulat ini adalah tiang panjang. Dalam hal ini adalah bore pile. Ya, dalam proyek ini bore pile. Tetapi saya memberikan tugas bisa berupa tiang panjang. Ya, nanti tiang ini kita akan tentukan sesuai dengan tugas kelompoknya. Ada yang tiang panjang, ada yang bore pile. Jadi yang bulat-bulat ini, ya itu adalah pilingnya. Kita sebut dengan piling lah. Jadi piling itu bisa berupa bore pile, bisa berupa tiang panjang. Kemudian antara pile cap dihubungkan oleh tie beam. Ya, tie beam atau kita katakan slope. Ya, nah, dimensi tie beam di sini adalah 40 kali 50 cm. Nanti kalau bebannya besar, tie beamnya bisa diperbesar, disesuaikan dengan beban yang bekerja. Tapi permodelannya tetap seperti ini. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi membuat permodelan lain. Begitu juga dengan tebal plat lantainya. Itu di proyek ini adalah 50 cm. Nanti kita sesuaikan dengan bebannya. Kalau beban lebih, tentu ketebalan platnya akan berlebih. Kemudian pemilihan diameternya tergantung beban. Ya, tadi di pembebanan di beban berguna kita dari 100 ton sampai 6.000 ton. Tentu nanti akan menggunakan piling yang berbeda-beda. Jadi boleh dipilih di sini. Ini dipilih nanti, ya, dipilih sesuai dengan kapasitas yang ada. Itulah namanya kita merancang, ya. Kita akan sesuaikan menggunakan diameter mana yang dia kuat tapi masih dalam batas ekonomis. Jadi ini bisa dipilih. Kalau ingin pilih spoon pile, ya spoon pile itu adalah tiang panjang pre-stress yang sudah jadi, ya, itu berupa bentuknya bulat yang di tengahnya kosong, ya itu yang spoon pile. Bisa dipilih spoon pile, bisa dipilih bore pile untuk yang bulat. Dari diameter 300 mili sampai 600 mili bisa dipilih, ya. Nanti dipilih mana yang paling efisien dan dia masih kuat. Kemudian yang square pile, yang 4 persegi, ya, itu dari diameternya 300 kali 300 sampai 500 kali 500 itu bisa digunakan. Jadi salah satu kompetensi yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya memilih diameter tiang disesuaikan dengan pembebanan yang ada. Ya, ini diameter tiangnya
baik itu spoon pile, bore pile maupun square pile. Ya, tentu bukan hanya sekedar beban, ini juga tergantung kepada data tanah ya. Nah, ini saya memberikan ilustrasi. Yang saya tampilkan sekarang ini bukan tangki air, tapi adalah tangki aspal, ya, aspal tank yang 4.400 metric ton. Ini yang pernah saya desain, ya saya tampilkan di sini. Ini nampak di foto sebelah kiri, ini ada pondasinya, ya, dengan berbagai ukuran daripada tangkinya. Ini ada pondasinya. Yang ini dia tidak ada tie beam untuk aspal tank ini. Jadi jenis daripada struktur bawah ini pun bisa berbeda-beda. Nah, khusus yang ini dia berupa flat, ya, berupa flat. Ketebalannya itu bisa mencapai 80 cm sampai 1 meter, ya, 100 cm tingginya ini. Nah, diameternya juga lebih kurang 19 meteran ini diameternya. Nah, tinggi sampai 14 meter ini tingginya. Dan dia tetap menggunakan piling. Kalau untuk project ini dia menggunakan tiang pancang. Tiang pancang spoon pile. Kemarin diameter 350 ya. Ya. Nah, ini nampak ketebalannya ya, ketebalan daripada pilingnya. Jadi ini seluruhnya paket ya. Ya, berbeda ya, strukturnya berbeda dengan tugas yang ada di tugas ini. Nah, yang di tugas ini nampak ini ada slabnya 50 cm, di sini terbuat 40, tapi di sini ada catatan yang saya baca 50 cm, tapi ini tentu disesuaikan dengan beban yang bekerja. Nah, kemudian nampak di sini balok slope-nya ya, di atas ini nampak ini tie beam 40 kali 50 cm ya, di atas pile cap ini ada tie beam, kemudian yang putih ini adalah pile cap-nya. Ya. Kemudian ini pilingnya ya, pilingnya. Nah, kalau untuk project ini dia menggunakan bore pile diameter 30 cm di sini ya. Nah, ini sepintas selalu ya kita menyampaikan bahwa pondasi tiang pancang itu adalah jenis pondasi dalam yang biasa dijumpai pada konstruksi darat maupun laut. Jenis pondasi ini digunakan apabila jenis strukturalnya bersentuhan langsung dengan rawa, air, dan juga tanah yang memiliki daya dukung yang rendah pula. Pondasi ini bertujuan menopang beban di atasnya, lalu meneruskan beban tersebut melalui tiang pancang tersebut. Berdasarkan jenis perpindahan bebannya, ada yang meneruskan beban dengan tahap end bearing dan ada juga menerus sampai melalui kulit dari tiang pancang itu sendiri yang disebut dengan friction pile. Jadi dalam tugas ini tergantung data tanahnya. Kalau data soil testnya itu memungkinkan untuk end bearing, yang paling efisiennya kita tetap ya, pemancangan piling ini harus sampai di end bearing. Jadi mengandalkan tahanan ujung, karena mengandalkan tahanan ujung itu yang paling ekonomis ya. Kecuali di dalam suatu daerah yang data tanahnya tidak dijumpai tanah keras ya. Mungkin tanah kerasnya sangat dalam sekali sehingga tidak bisa dicapai, terpaksa menggunakan friction pile ya, itu bisa digunakan. Tentu jumlahnya sangat banyak kalau kita gunakan friction pile di sini. Jadi pemilihan dimensi tiang panjang, bore pile disesuaikan dengan beban atau kapasitas reservoir yang ada. Nah, begitu juga kedalaman tiangnya. Ya, tadi kedalamannya berapa dalam, itu akan sesuaikan dengan data. Nah, di sini diminta kepada mahasiswa untuk mencari data tanahnya, ya, yaitu data uji SPT atau data sondir. Boleh salah satunya aja ya, kalau ada data SPT ya dengan data SPT, ya ada data sondir dengan data sondir. Nah, kemudian perancangan ini untuk menghitung daya dukung daripada pilingnya disesuaikan dengan data tanah yang
dicari oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini wajib mencari data tanah ya, berupa uji SPT atau uji sondir. Ini contoh, ya, saya memberikan contoh aja, ini grafik sondir sini, ya. Yang nampak di sebelah kiri ini sedang uji sondir. Saya kira sudah tidak asing lagi ya buat mahasiswa. Nah, grafik sondir inilah, misalkan kita mendapat grafik sondir seperti ini, kita akan tempatkan. Ya, kalau di grafik pertama, saya bisa menempatkan sampai kedalaman 11 meter, tapi dengan memperhitungkan tanah lunak yang di bawah, memang cukup tebal ya. Ini ada 1, 2, 3, sampai 4 meter. Nah, tentu kita akan menghitung pengaruhnya, ya, pengaruhnya ke bawah. Beberapa metode statik itu dalam perhitungan, kita memperhitungkan untuk tiang ada yang 8 diameter ke atas masih berpengaruh, dan 4 diameter ke bawah masih berpengaruh terhadap daya dukung tiang. Gitu. Nah, tapi kalau kita melihat di data sondir yang kedua, tentu ini tidak dijumpai adanya tanah keras untuk end bearing, sehingga kita harus mencapai setelah 22 meter. Jadi kalau sudah 22 meter baru kita ketemu ya yang end bearing ya, dengan nilai QC yang sudah cukup tinggi nih, sudah sampai 300-an kilogram per sentimeter persegi yang ini. Kemudian ini data uji SPT seperti ini, data uji SPT-nya ya. Kalau tadi sondir kita ada nilai QC dan nilai hambatan pelekatnya yaitu JHP. Kalau di uji SPT kita sebut dengan nilai end value. Jadi end value itu menentukan kekerasan daripada tanahnya. Jadi suatu tanah dikatakan sudah end bearing ya, itu end value-nya ya di atas 30 ya. Tergantung ya, kalau clay 30 udah sangat bagus, tapi kalau pasir itu masih termasuk yang sedang ya, end value-nya 30. Nah, yang berbutir itu bisa di atas 50 itu baru benar-benar ketemu tanah yang benar-benar tanah keras ya, atau yang dikatakan yang very hard itu ya. Nah, jadi kalau di sini kita bisa menempatkannya mungkin ya kepada kedalaman ini sudah 20-an meter nih, 24, atau kalau yang benar-benar sudah tidak ada settlement lagi itu harus mencapai 30 meter, 31 meter. Nah, itu tergantung ya data tanah yang ada, baru kita merancang. Jadi di sini juga kita mempelajari ya untuk bisa mempunyai kompetensi bagaimana menempatkan pondasi tiang tergantung kepada data tanah yang ada. Jadi dengan adanya data tanah, bagaimana cara kita memplotkan pondasi tiang ya. Tentu ya dengan diameter yang berbeda-beda ya, sesuai dengan beban yang ada. Kemudian kita perlu cross check juga ya. Tadi yang kita hitung adalah berdasarkan data tanah. Jadi daya dukung berdasarkan data tanah, kemudian di cross check daya dukung berdasarkan kekuatan daripada material itu sendiri. Ya. Jadi ini saya ambil suatu tabel merupakan spesifikasi teknis ya daripada tiang pancang spoon pile. Ini yang spoon pile-nya ya. PC spoon dengan diameter 350. Ini saya blok, nampak dia beberapa tipe. Tipe A1, A3, B, dan tipe C. Ini punya daya dukung izin ya yang berbeda-beda. Jadi untuk tipe A1 lah kita katakan, diameter 350, daya dukung izin single pile itu bisa mencapai 93,10 ton. Jadi kalau tadi kita berdasarkan formula statik dengan menghitung kemampuan daya dukung terhadap tanah. Kalau terhadap daya tanah katakanlah ya 85 ton. Kita pakai yang lebih kecil, pakai yang 85 ton. Tetapi kalau kemampuan tanah melebihi 93,1 ton, ya kita harus menggunakan juga yang kecil. Ya, kalau kemampuan tanah 100 ton, kita gunakan 93,1 ton. Jadi
kita cross check ya dengan kemampuan terhadap material dan kita akan gunakan salah satu yang kecil. Itu baru daya dukung single pile. Sedangkan kalau nanti dia berupa pile group, dia akan dikalikan suatu efisien, ya, faktor efisiensi yang dikatakan efisiensi pile group. Tapi itu dengan jarak tiang yang dekat-dekat yang berupa group. Tapi kalau jaraknya tiang itu sudah jauh, apalagi sudah mencapai 9D, itu dari beberapa referensi mengatakan kalau sudah mencapai 9D itu sudah dianggap sebagai single pile. Walaupun kita kesannya berupa grup ya, kalau jaraknya jauh itu sudah single pile. Nah, berikutnya saya tampilkan contoh analisis. Misalkan tadi dihitung ya, berdasarkan metode statik dengan NSPT inilah diperoleh kedalaman 22 meter 82 ton, kedalaman 24 meter 90 ton. Nanti kita tabelkan ya, setelah dihitung dengan metode statik, kemudian kita pada kolom berikutnya kita sajikan kemampuan terhadap material, kemudian ambil salah satu yang kecil, itu ditabelkan. Jadi contoh analisis kebutuhan tiang, ini ada contoh pembahasan di laporan untuk salah satu proyek, saya kutip ya. Ya, saya kutip ini, kira-kira bunyinya seperti ini. Ini juga untuk tangki juga. Jadi jumlah piling yang dibutuhkan adalah 97 piling, misalkan gitu. Ini hanya contoh. Kedalaman berkisar 22 sampai 36 meter dari topsoil. Ya. Dengan ketebalan pile cap 800 mili. Hasil analisis dengan SAP 2000 versi 14 adalah sebagai berikut. Momen maksimum terjadi di bagian tepi pile cap menyebar merata sampai dengan jarak rata-rata 2 meter dari tepi luar pile cap. Jadi ada momen maksimum yang terjadi di tepi pile cap. Ini kayaknya disebabkan oleh berat sendiri tangki yang letaknya ya diletaknya di sisi luar daripada lingkaran itu ya, daripada plat tangki itu ya. Kemudian momen maksimum yang terjadi adalah 65, sekian ton meter, sedangkan untuk area 2 meter dari tepi luar pile cap sampai ke pusat tangki, besarnya momen lentur relatif lebih kecil, yaitu kecil dari 35 ton. Hasil analisis gaya aksial maksimum yang ultimate yang terjadi pada tiang panjang adalah 79,146 ton, tersebar merata pada tiang-tiang di tengah, di bahagian dalam pile cap. Ya, jadi ini contoh ulasannya. Jadi dari hasil program komputer, ya kita sarankan menggunakan SAP atau etap, ya nanti akan tersebar, ya diambil suatu penjelasan, ya kemudian ditarik beberapa butir kesimpulan seperti ini, ya. Kemudian contoh ulasan berikutnya adalah berdasarkan momen lentur yang bekerja pada pile cap diperoleh ya satu tulangan tarik untuk tepi luar pile cap sampai dengan 2 meter dan tepi ya tepi pile adalah diameter 22 jarak 150. Dapat dilihat pada gambar lampiran C8 misalkan gitu ya. Kemudian tulangannya berapa diameternya, kemudian ini menggunakan mutu beton K300 atau 25 MPa. Mutu baja di sini U24 atau FE 400 MPa. Nah, kalau tadi kita menghitung berdasarkan data tanah, itu dikatakan formula statik. Ini kalau menggunakan tiang panjang atau driven pile, kita bisa cross-check ya ketika pemancangan dengan formula dinamik. Formula dinamik itu ada beberapa formula. Nanti saya rekomendasi di buku Boles ya. Itu ada metode engineering news ya untuk formula dinamik, metode jambu ya
dan metode-metode lainnya. Jadi ada beberapa metode. Jadi tinggal kita menggunakan metode apa. Nah, metode dinamik ini tergantung kepada tinggi jatuhnya hammer. Juga jenis hammer. Kalau menggunakan diesel hammer, ini contohnya, nanti drop hammer dengan diesel hammer, dia akan berbeda. Koefisiennya berbeda. Ini kalau menggunakan diesel hammer, ya, yang berasap itu, dipukul dia berasap. Kalau tinggi jatuhnya ini, yang tergantung ring ini, ring 0, ring A, B, C, D, ini adalah tinggi jatuhnya. Nah, ini adalah RAM-nya. Kalau kita menggunakan K13, ya, yang itu setara dengan 1,3 ton, berarti kalau kepala ini tidak kelihatan, hanya nampak lehernya saja, itu berarti dia 1,105 meter tingginya. Yaitu ringnya ring 0. Begitu juga sama ring A, ring B, dan ring C. Dan tergantung RAM-nya berapa, K25, K35, K45, ada yang lebih besar lagi. Tapi kalau untuk diameter piling kita sekitar 50-an, ya cukup dengan K45, ya. Jadi ada yang besar, itu kodenya bukan K lagi, ya. Kalau nggak salah kodenya B atau apa ya. Ya, ini sudah K. Ya, udah yang K paling besar K45. Itu kode daripada berat RAM-nya atau berat hammernya. Nah, dan di sini setelah analisis kita dapat menentukan ya dimensi-dimensi tie beam-nya. Tie beam-nya dimensinya, pelat lantainya berapa tebal kita tentukan ya berdasarkan tegangan momen yang bekerja pada pelat. Jadi dari program sub tadi atau etap itu akan timbul tegangan-tegangan di sini dan momen-momen lentur. Atau dengan kata lain, itu gaya-gaya dalamnya itu dapat dibaca semua. Di output daripada program. Ya. Sedikit kita singgung masalah tie beam. Jadi apa itu tie beam atau slope ya? Adalah balok yang letaknya paling bawah dari semua balok pada sebuah struktur bangunan. Slope atau tie beam berfungsi untuk memikul beban dinding, sama halnya seperti balok dan untuk mengikat pondasi satu sama lain agar tidak terjadi pergeseran dan meminimalisir penurunan terhadap pondasi. Jadi kalau pondasi ini turun akan dipegang oleh slope. Ya, maka itu tie beam atau slope harus dihitung terhadap perbedaan penurunan izin. Ya. Nah ini ya diminta ada catatan merahnya bahwa tentukanlah sendiri berdasarkan tegangan geser lentur yang bekerja pada pelat lantai. Jadi dimensinya tentukan sendiri nanti. Itulah tugas kita. Itulah kompetensi yang akan kita capai. Nah, ini contoh output daripada menggunakan program komputer sub atau etap. Ya, di sebelah kanan itu nampak titik-titik tiang pancangnya. Nah, masing-masing titik tiang pancang ada kode. Dari masing-masing kode itu dapat dibaca di tabel output reaksi peretakan. Untuk masing-masing kode ini itu berapa ton akan terbaca ya sesuai dengan beban yang ada. Nah, misalkan untuk kasus ini ya kita dapat ya dari sekian banyak bahwa titik yang bebannya paling besar adalah ini salah satu titik yang momen maksimum ya dan berat totalnya momen maksimum 65,03 ton meter dan berat totalnya 6.000 ya 466 ton ya. Jadi ini kita dapat baca di output ini. Nah, yang sebelah kiri itu nampak contohnya ya bahwa di tepi lingkaran ini agak arsirnya agak keras. Ini menunjukkan tegangannya lebih besar ini dibandingkan dengan bahagian tengah. Nah, nanti dari output program komputer akan nampak. Jadi nanti silakan aja ya. Nanti mahasiswa bisa menggunakan sub atau etap ya. Kemudian nanti di cross check secara manual. Ya, kita cross check. Misalkan kita ambil beberapa balok aja. Saya ambil contoh yang ini ya, yang denah tadi. Ini denah ya. Kita ambil
ini dari pusat ke sini ada 3 file cap, bebannya berapa, ya kita bebani. Jadi kita per segmen aja, anggaplah ini, kalau gedung anggaplah ini portal-portalnya, kita anggap ini, kemudian kita bebani dengan beban sesuai dengan asumsi tadi, ya ini akan dapat kita hitung ya menjadi balok di atas beberapa peretakan. Kalau ini kan 3 peretakan, kalau ini kita ambil panjang sekali ini, ya kita ambil, kita potong beban yang akan membebani pada portal ini, ya kemudian baru kita asumsikan dia sebagai balok di atas beberapa peretakan. Ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti seperti ini, ada yang 3 peretakan, ada 4, ada yang 5. Ya, ini. Kemudian kalau ini secara manual dapat kita hitung dengan beberapa metode, tergantung metode mana yang kita paling mahir ya. Slope deflection boleh silakan. Ya, persamaan 3 momen silakan. Ya, atau metode cross ya, moment distribution method ini. Metode cross boleh. Atau metode matrik, tergantung metode mana setelah beban ini didapat. Jadi susun seperti ini, kemudian nanti hasil evaluasi ya, hasil cross check ini kita bandingkan dengan hasil perhitungan program ya, dan bisa ditarik semacam kesimpulan ya, apakah hasilnya mendekati sampai sejauh berapa persen, dan mana yang lebih boros, atau apakah asumsi perhitungan manual akan sedikit lebih boros atau bagaimana ya, nanti bisa ditarik kesimpulannya. Nah, ini dimensi pile cap juga ya, di kepala tiang ini piling, ini ada pile cap, ini yang arsir ini tie beam ya, kita dapat menentukan dimensi pile cap ini ya dengan cek gesernya, nanti dapat dihitung pembesian yang ada pada pile cap juga demikian ya. Jadi ini nanti tentukan sendiri dan dihitung ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ya kita perlu memperhitungkan terhadap differential settlement, perbedaan penurunan ya. Jadi untuk mengantisipasinya si tie beam harus kita perhitungkan. Artinya kalau nanti salah satu tie beam yang agak lemah, kalau kita memperhitungkan tie beam terhadap penurunan differential settlement yang masih dalam batas izin, dia akan terbantu sehingga menghindari terjadi kemiringan pada tangki seperti ini. Ya, ini yang terjadi ini ya. Ya katakanlah nanti differential settlement izinnya kita ambil seperti garis bentang kita katakan. Jadi kalau dia akan turun tidak melebihi 103 bentang, itu dia akan tertahan dan tidak terjadi perbedaan penurunan di sana. Nah, jadi ini saya kutip dari peraturan geoteknik yang SNI 8460/2017 tadi, bahwa pada prinsipnya kalau tangki tadi itu mau turun ya, itu masih diizinkan cukup besar kok, sampai 15 cm masih diizinkan. Ya, tetapi kalau dia terjadi perbedaan penurunan, itu yang mau kita hindari. Ya, itu hanya dibatasi 1/300 bentang aja kalau terjadi perbedaan penurunan di sini. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaannya, apakah tie beam sudah direncanakan terhadap differential settlement? Ya, jadi pertanyaan ini harus dijawab dengan harus kita mendesain ya terhadap differential settlement. Nah, apakah pondasi direncana terhadap differential settlement, itu pun harus kita desain terhadap differential settlement. Ya. Ini contoh kesimpulan daripada hasil tugas besar ini ya, yaitu ini saya hanya contoh saya bacakan ya. Kedalaman tiang panjang bila menggunakan diesel hammer cut 35, final setnya lebih kecil 30 mili untuk 10 kali pukulan terakhir, minimum pada kedalaman 22 meter dari topsoil, dan kedalaman pemancangan bisa mencapai 36 meter dari topsoil. Bisa saja pada area tertentu tiang bisa mencapai 40 meter dari topsoil. Jadi ada
bagian tanah yang diprediksi bisa menembus lebih dalam ya. Kemudian dengan ketebalan pile cap 800 mili, mutu beton K300 atau 25 MPa, mutu baja U24 atau FE 400 MPa, dan luas sulangan bahagian luar 2530,4 mm persegi diperoleh momen nominal. Jadi ini momen tahanannya bisa mencapai ya 640,0743 kilonewton meter ya. Lebih besar pada momen yang bekerja 650, sekian kilonewton meter. Nah, di sini juga nanti di akhir pada tugas ini kita saya minta adanya rekomendasi ya berupa saran. Ini contohnya disarankan menggunakan pompa diameter PCA 350 mili, kedalaman 22 meter. Kemudian final set untuk diesel hammer K35 ya disarankan 25 mili. Kemudian disarankan uji beban ya dan lain-lainnya ya. Saran-saran apa yang kita perlukan dari hasil analisis. Kemudian referensi ya dicantumkan karena dalam setiap tulisan ilmiah mesti ada referensi. Referensi yang benar-benar kita gunakan apa saja dicantumkan di halaman akhirnya. Nah, contoh shop drawing ini dia. Ya, contoh shop drawing yang ada, ini tulangan pelatnya. Ini yang contoh shop drawing yang tangki aspal tadi. Ya, dia tidak menggunakan tie beam, hanya menggunakan beberapa balok lingkarannya aja di sini. Jadi yang strukturalnya bisa struktural bangunan-bangunan ini bisa bermacam-macam ya, berbeda-beda. Nah, ini contoh shop drawing juga ya. Ini yang tie beam lingkaran tadi. Ini plat ya. Nah, kemudian nih pembesiannya juga bisa kita letak aja horizontal dengan vertikal atau ikuti jari-jari. Jadi ini pembesian supaya lebih efisien karena semakin ke pusat lingkaran ini kan semakin kecil ini. Ya, diameternya semakin kecil, maka bisa disusun seperti ini. Jadi pembesian akan lebih efisien. Nah, ini contoh yang sudah dilaksanakan di lapangan. Ya, contoh pembesian yang sudah digunakan hasil rancangan untuk proyek-proyek. Ini nampak pembesiannya yang berupa jari-jari ini nampak ya. Ini nampak. Nah, foto-fotonya ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan tugas ini ya. Sebelum masuk session tanya jawab, ini ada kalimat yang cukup bagus ya untuk kita ikuti, kita pahami, kita kerjakan. Bahwa di sini I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand ya. Saya dengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya mengerjakan, saya mengerti. Maka itu kita harus mengerjakan biar kita mengerti. Ya, mungkin sekian dulu ya. Kita kembalikan ke Bu Yuli ya untuk masuk session kedua untuk tanya jawab ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.